Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah kelam dari bangsa Indonesia, khususnya bagi warga Aceh, yang terjadi pada tahun 2004 silam. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Minggu pagi, 26 Desember 2004, atau kurang lebih 20 tahun silam, bencana dahsyat gempa dan tsunami menghantam Aceh. Sebanyak 200.000 lebih warga menjadi korban dan setengah juta lainnya kehilangan tempat tinggal. Muhammad Qasim hanya seorang warga biasa ketika bencana gempa dan tsunami melanda Aceh pada Minggu 26 Desember 2004. Ketika hembalang gelombang menewaskan lebih dari 200.000 jiwa, pria 68 tahun itu berada di rumahnya di Desa Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Aceh. Rumah Qasim berada jauh dari garis pantai. Kala itu, dia hanya merasakan guncangan gempa yang sangat kuat, namun terhindar dari air laut yang mengamuk setelahnya. Setelah gempa, Qasim bingung tidak karuan ketika melihat banyak orang terluka dengan bermacam rupa diboyong ke kantor Palang Merah Indonesia, Lembaro Aceh Besar. Kantor itu tak begitu jauh dari rumahnya. Bagi Qasim, kawasan Lembaro merupakan tempat ia berlalu lalang untuk bertemu sejawatnya di warung kopi. Tapi pagi itu ia dikejutkan dengan kedatangan ratusan orang yang terluka parah dari kota Banda Aceh yang dievakuasi ke PMI Lembaro. Belakangan, bukan hanya orang terluka, melainkan turut disusul dengan jenazah orang-orang yang menjadi korban tsunami. Hari itu, Qasim menunda rencana ngopi bersama dengan temannya. Meski hari libur, sebagian temannya yang bekerja di kantor kecamatan dan PMI saat itu disibukkan dengan keadaan genting yang tak pernah terbayang sebelumnya. Melihat temannya menolong korban tsunami di PMI Lembaro, Qasim pun turut membantu. 2 hari setelah tsunami, pada Selasa 28 Desember 2004, korban yang meninggal akibat gempa dan tsunami semakin bertambah. Jenazah mulai menumpuk di kantor PMI Lembaro. Ditambah banyaknya korban luka yang hilang nyawa. Kondisi saat itu serba darurat. Petugas sempat kebingungan untuk menguburkan ribuan jenazah korban tsunami. Sekitar 100 meter dari kantor PMI di Desa Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Ketika itu terdapat lahan kosong milik negara di bawah pemerintah Aceh Besar. Tanah itu kemudian disepakati menjadi lokasi pemakaman ribuan korban tsunami. Ketika lokasi sudah tersedia, ada satu kendala dalam proses penguburan, yaitu petugas yang mengubur. Saat itu, Camat Ingin Jaya dan pekerja di kantor PMI Lembaro meminta tolong kepada Muhammad Qasim yang juga teman ngopi mereka. Qasim tak menolak. Ia menerima tawaran itu. Penggalian kubur dimulai pada hari Selasa itu juga dengan menggunakan 2 alat berat jenis backhoe. Ketika itu saya bukan relawan, tapi tersentuh hati untuk membantu, kata Qasim. Penggalian liang pertama dilakukan pada sebuah titik yang jika dilihat sekarang berada persis di bagian tengah areal makam seluas 2 hektar itu.
Lubang digali sedalam 7 meter dengan lebar yang sama. Kedalaman liang kubur saat itu bukan diukur dengan meteran, melainkan warna tanah yang agak kehitaman berlumpur menjadi batasnya. Menurut Qasim, jika ujung pengeruk backhoe sudah bertemu tanah agak kehitaman, maka setelahnya pasti bertemu dengan mata air. Demi menghindari semburan mata air di dalam liang, maka Qasim memerintahkan operator alat berat untuk menyetop pengerukan lebih dalam. Setelah satu liang itu telah digali, yang pertama dikubur adalah sekitar 1.000 mayat yang telah menumpuk selama 2 hari di kantor PMI Lambaro. Mayat-mayat itu dibalut plastik kantong jenazah, lalu diangkut menggunakan sejumlah mobil dump truck. Setibanya di liang lahat, mobil dump truck mengangkat tinggi-tinggi bagian belakangnya. Jenazah-jenazah itu lalu ditumpahkan ke kuburan. Jangan kalian bayangkan penguburan itu dilakukan seperti pemakaman mayat pada umumnya. Penguburan dalam suasana darurat itu dilakukan tanpa prosesi doa-doa dan yang lain semacamnya. Lubang itu terus ditimbun dengan mayat hingga tersisa hanya kedalaman sekitar 1 meter. Lalu alat berat kembali bekerja menimbun sisanya dengan tanah. Satu lubang itu terisi ribuan mayat, paling sedikit 1.000 orang. Setelah satu lubang berhasil ditimbun, baru giliran alat berat menggali lubang yang lain di sampingnya. Lubang digali tidak berbarengan, melainkan ketika satu lubang sudah penuh, baru digali yang lain lagi, kata Qasim. Tugas Qasim saat itu persis mengurus semua penguburan di makam itu. Ia yang menentukan di titik mana lubang penggalian selanjutnya. Menurut dia, kala itu tidak ada orang lain yang mau bertugas seperti itu. Bukan tidak mau, tapi saat itu tidak ada orang yang tega melihat manusia dikuburkan seperti itu, ujar Qasim. Lantas, mengapa Qasim berani saat itu? Saya bukan berani, tapi ketika itu hati nurani saya seperti sudah ditutup sama Allah. Jadi ketika mengubur ribuan jenazah, saya merasa biasa aja. Rasa sayang itu gak ada lagi, tuturnya. Dalam sehari, Qasim mengubur sekitar 1.000 hingga 3.000 mayat korban tsunami. Ia bertugas dari pagi hingga malam hari. Proses itu dilakoninya selama 3 bulan. Hingga kuburan massal korban tsunami Aceh di Siron itu menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sedikitnya 46.718 korban yang tercatat. Proses itu tidaklah mudah seperti yang didengar. Menurut penuturan Qasim, hujan deras yang mengguyur pada penghujung Desember 2004 hingga awal 2005 kala itu sempat menghambat proses penguburan. Mayat yang telah ditimbun ke liang malah bercampur dengan air hujan yang menggenang. Saat kami timbun liang dengan tanah, mayat yang mengambang di genangan air di liang kubur malah turut keluar mengikuti air yang mengalir keluar seperti air tumpah dari gelas, kata Qasim. Dengan kejadian itu, Qasim sempat dibuat bingung. Ketika itu sama sekali tak memungkinkan untuk menunggu hujan reda atau air genangan mengering. Sementara mayat lain terus berdatangan untuk dikuburkan. Qasim pun memutar otak mengatasi hal itu. Di tengah situasi darurat dan kalang kabut itu, Qasim mempunyai sebuah ide untuk melapisi mayat dengan beragam macam dedaunan sebelum ditimbun dengan tanah. Sehingga meski di dalam genangan air, mayat tak mengapung karena tertahan dedaunan. Mayat-mayat itu sempat keluar karena kuburan ada air. Lalu saya ada ide untuk melapisi mayat dengan dedaunan agar tidak keluar dari lubang, tutur Qasim.
Setelah 20 tahun bencana gempa dan tsunami melanda Aceh, hari-hari Muhammad Qasim hingga 3 bulan ke depan sepenuhnya dihabiskan di antara ribuan mayat. Pria 68 tahun itu berangkat sejak pagi, lalu pulang pada tengah malam ke rumah. Sekitar 100 hari sejak peristiwa tsunami itu, Qasim menjadi penghantar korban tsunami ke tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu liang kubur. Qasim yang menetap di Desa Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Rumahnya tak begitu jauh dengan lokasi pemakaman massal korban tsunami Aceh di Desa Siron, Ingin Jaya. Selama bertugas menguburkan korban tsunami, Qasim tak punya jadwal tetap pulang ke rumah. Paling cepat, ia kembali sekitar pukul 9 malam. Tapi tentunya Qasim juga pernah kembali pukul 3 dini hari. Kepulangan Qasim ditentukan oleh kedatangan mobil dump truck pembawa mayat yang terakhir setiap harinya. Misalnya saat dump truck yang membawa mayat mengalami bocor ban, maka Qasim terpaksa harus menunggu sampai mobil itu tiba di kuburan. Gak mungkin ditunda sampai besok penguburan mayat di mobil itu, karena akan menumpuk mayatnya. Jadi saat kami pulang, mayat yang dibawa ke sini sudah dikuburkan semua, ujarnya. Soal tidak boleh menunda penguburan mayat yang telah diangkut dengan dump truck memang tetap harus dipatuhi oleh Qasim, meski pada momen hari besar. Dalam bulan pertama penguburan, misalnya, Lebaran Haji Idul Adha dirayakan pada Jumat, 21 Januari 2005. Saat momen hari besar umat Islam itu, tragedi tsunami baru saja berlalu dalam angka 4 pekan. Sementara mayat masih di mana-mana. Di tempat pemakaman, Qasim dan 2 operator alat berat tak berhenti bekerja. Jumat pagi, ketika takbir hari raya berkumandang dari masjid di seberang jalan lokasi pemakaman massal, Qasim masih sibuk menghantarkan korban tsunami menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Lebaran yang seharusnya bersuka cita, ketika itu malah menjadi hari berkabung. Orang lain tengah sholat hari raya Idul Adha. Kami di sini terus menimbun mayat. Pekerjaan ini tak bisa berhenti karena mayat terus berdatangan, kata Qasim. Hari-hari selama proses penguburan mayat dilalui Qasim dengan suasana getir. Rasa itu berlangsung selama 3 bulan. Sekitar Maret 2005, penguburan di kuburan massal Siron di stop karena areal 2 hektar lahan di sana telah digali seluruhnya. Penyetopan penguburan itu bukan berarti mayat korban tsunami telah semuanya dimakamkan. Menurut Qasim, mayat yang masih terus diangkut relawan dibawa ke pemakaman massal lainnya, seperti di Lampenerut dan Ule-Uleu. Setelah selesai penguburan di pemakaman massal Siron, Qasim beberapa bulan tak mengunjungi lokasi makam itu, hingga kemudian tanah lapang kuburan di sana ditumbuhi semak belukar. Tetapi ada satu kejadian yang membuat ia kembali ke sana untuk membersihkan semak belukar dan bertahan menjadi pengelola makam itu hingga saat ini. Kejadian itu bermula dari mimpi yang dialami Qasim pada sebuah malam di penghujung 2005. Dalam bunga tidur itu, sosok Qasim keluar dari rumahnya di Desa Gani menuju ke arah Lambaro. Perjalanan itu menjadi berbeda ketika di tengah perlintasan yang dilalui, Qasim melihat ribuan orang berbaris menyerupai sedang apel. Semua orang yang berada dalam barisan itu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Qasim melihat mereka sama sekali tidak bergerak. Kondisi fisik mereka sangat memprihatinkan karena banyak luka-luka di sekujur tubuh. Hal ini hampir menyerupai mayat-mayat tsunami yang belakangan hari dikebumikan oleh Qasim.
Setelah sadar dari mimpi, saya pun berpikir, di mana lokasi orang-orang tersebut berdiri. Ketika teringat lokasi di tepi jalan dari rumah Lambaro, saya langsung teringat pemakaman massal, kisah Kasim. Setelah mimpi malam itu, paginya Kasim langsung mengunjungi lokasi pemakaman massal. Melalui mimpi, dia merasa dipanggil kembali oleh korban tsunami yang dihantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut saya, mimpi tersebut menandakan orang-orang itu masih menghargai saya, tuturnya. Setiba di lokasi makam, Kasim melihat tanah kuburan yang lapang itu telah ditumbuhi oleh semak belukar. Menurut Kasim, setelah proses penguburan 3 bulan, pemakaman massal Siron memang tanpa pengurus. Kemudian pada hari itu juga Kasim meletakkan sebuah celengan di pinggir jalan Blang Bintang ke Lambaro. Uang yang terkumpul di celengan yang digunakan Kasim untuk membiayai sejumlah pekerja untuk membersihkan makam. Cara demikian dilakukan Kasim hingga berbulan-bulan untuk biaya perawatan pemakaman massal Siron. Nasib baik kemudian datang ketika masa rehabilitasi dan rekonstruksi dampak tsunami Aceh. Menurut Kasim, sekitar tahun 2007, lokasi pemakaman massal Siron mulai ditangani oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Lahan 2 hektar itu mulai dipagar, termasuk pembebasan lahan warga yang turut termasuk dalam kompleks pemakaman. Kementerian yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral itu bukan hanya menangani lokasi makam, melainkan juga pengelola makam, yaitu sosok Kasim. Ia secara resmi diangkat menjadi pengurus makam dan mendapat honor setiap bulannya. Sehingga saya bertahan sampai saat ini, ujarnya. Sekarang Kasim menjadi juru kunci makam tersebut. Ketika ada tamu yang berkunjung ke sana, orang pertama yang dicari adalah sosok Kasim. Apalagi menyangkut penjelasan cerita di balik keberadaan pemakaman massal. Dengan demikian, Kasim sering bertemu dengan tokoh-tokoh besar yang berkunjung ke sana. Selain mengurus makam, Kasim juga menernakan sejumlah lembu yang dipeliharanya di bagian belakang kompleks makam. Soal rumput, di atas tanah lapang kuburan tersedia banyak. Kalau misalnya dulu orang tahu bakal begini saat ini, mungkin saat itu banyak orang yang mau menjadi pengubur korban tsunami. Sekarang saya seperti tinggal di kebun orang kaya, ujarnya sembari tersenyum. Saat ini pemakaman massal Siron saban hari diziarahi keluarga korban tsunami dan menjadi salah satu objek wisata tsunami Aceh. Tanah lapang itu tampak hijau dengan rerumputan berbentuk persegi panjang. Areal seluas 2 hektar tersebut sekilas menyerupai lapangan sepak bola. Pohon-pohon yang rindang tumbuh menjulang di sekelilingnya. Beton setinggi sekitar 30 cm membatasi tanah datar hijau itu dengan jalan kecil berlapis paving block. Menurut Kasim, di bawah tahun 1980-an, sebagian kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar sering dilanda banjir setiap musim penghujan. Banjir terjadi akibat luapan sungai Kreweng Aceh yang berhulu di pegunungan Ulumasen, perbatasan Kabupaten Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya. Kreweng Aceh meliuk-liuk sepanjang 145 km hingga berakhir di laut kota Banda Aceh. Dulu, asal sudah hujan dan debit air sungai meningkat, rumah-rumah di pesisir Kreweng Aceh selalu banjir, kata Kasim. Seingat Kasim, banjir sering terjadi terutama di titik sungai yang sekarang menjadi pemakaman massal. Hal itu diperparah karena sungai di titik itu terdapat kelokan dari kawasan Lombok. Erosi tebing sungai pun kerap terjadi. Mengatasi hal tersebut, penghujung tahun 1970-an hingga awal 1980-an,
pemerintah menata ulang Kreweng Aceh, termasuk menambah kanal banjir. Dampaknya sejumlah kelokan dari kawasan Lubuk diluruskan hingga ke Muara Alue Naga, Aceh Besar. Akibat proyek penataan itu, sungai yang berkelok di kawasan Siron kemudian ditimbun dengan tanah yang dikeruk dari Sungai Baru. Sungai ini ditutup karena sering banjir dengan dibuat sungai baru yang lebih lurus. Sungai yang ditimbun ini kemudian menjadi tanah milik negara, kata Kasim. 2 hari setelah tsunami menerjang Aceh, ribuan mayat yang menumpuk di kantor PMI Lambaro dimakamkan di tanah tersebut. Jaraknya sekitar 100 meter. Sekarang bekas Kreweng Aceh tersebut menjadi tempat peristirahatan terakhir korban tsunami. Sekarang pengelolaan pemakaman massal Siron berada di bawah Kementerian ESDM. Dan Kasim menjadi pengurus sekaligus saksi kunci keberadaan makam itu. Ia mempekerjakan sejumlah orang untuk menjaga kebersihan areal makam. Di kompleks itu terdapat sebuah kantor sekretariat dan sebuah musola. Sejumlah rangkang diletakkan di bagian tengah kompleks sebagai tempat istirahat peziarah. Di sana juga disediakan kitab Yasin. Sejumlah celengan diletakkan di sejumlah sudut kompleks. Beberapa hari yang lalu, kompleks tersebut tidak pernah sepi. Berada persis di pinggir jalan perlintasan dari Bandar Udara Sultan Iskandar Muda menuju kota Banda Aceh. Makam itu sering disinggahi wisatawan yang berkunjung ke Aceh, terutama turis dari Malaysia. Menjelang peringatan tsunami, keluarga korban tsunami pun satu persatu mengunjungi makam. Puncaknya perziarah paling ramai pada 26 Desember setiap tahunnya. Doa-doa dan tangis pecah di sana. Misalnya Wijasmin Wisono, pria 64 tahun itu datang dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Beberapa tahun dia menziarahi pemakaman massal Siron karena meyakini adiknya yang menjadi korban tsunami dan dimakamkan di sana. Tsunami Aceh membawa trauma dan ingatan yang sangat mendalam bagi para warga di Aceh. Kita doakan semoga arwah-arwah korban tsunami Aceh tenang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Trauma dan ingatan yang sangat mendalam bagi para warga di Aceh. Kita doakan semoga arwah-arwah korban tsunami Aceh tenang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.